Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kabar baik ya. Oke, adik-adik semua, pada hari ini kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Tetapi sebelum itu marilah kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari nanti mendapatkan manfaat dan barokahnya. Amin. Berdoa bersama nggih. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik semua, gimana? Masih semangat ya belajar jarak jauhnya? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauhnya dengan maksimal. Oke, pada pertemuan hari ini kita belajar tentang bentuk aljabar, operasinya ya. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Akan tetapi perlu diingat, ini sangat penting materi ini karena ini salah satu dasar dalam bentuk aljabar. Oke, sebelum masuk ke situ, kalian masih ingat kan? Di pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang apa saja di bentuk aljabar? Pengertian bentuk aljabar, oke. Terus ada apa di bentuk aljabar? Ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Oke, masih ingat ya? Variabel itu hurufnya ya, huruf yang di belakang koefisien. Kalau koefisien angka yang di depan variabel. Konstanta itu angka atau bilangan yang tidak ada hurufnya itu loh Pak, yang di belakang. Oke, masih ingat ya? Oke, adik-adik semua. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama peserta didik mampu mengoperasikan penjumlahan bentuk aljabar. Jadi nanti kalian diharapkan mampu untuk mengoperasikan penjumlahan bentuk aljabar. Terus yang kedua, kalian mampu mengoperasikan pengurangan bentuk aljabar. Jadi targetnya pada hari ini nanti kalian harus paham, harus bisa untuk mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, siap nggih untuk materi? Oke, kita yang pertama. Yang pertama, penjumlahan bentuk aljabar. Kalau sampean masih ingat di bilangan bulat, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6, masih ingat ya kayak gitu ya. Nah, kalau di bentuk aljabar kira-kira gimana? Bentuknya aljabar kemarin sampean tahu kan? Ada variabelnya, ada anunya. Nah, nanti kita bahas lagi ya lebih dalam. Sudah siap? Siap nggih? Oke, kita langsung masuk pembahasannya. Saya punya permasalahan sebagai berikut. Jihan membeli 2 apel, lalu membeli lagi 3 apel. Berapa buah yang dibeli Jihan? Berarti Jihan membeli apel berapa itu? Yang pertama beli 2, yang kedua 3. Berarti 2 ditambah 3 berapa? 5. Berarti 5 apel, gitu kan? Nah, misalkan apelnya itu saya simbolkan M, itu saya ubah ke dalam bentuk matematika. Sampai perhatikan di situ. Misalkan apel tersebut kita simbolkan dengan M, berarti jumlah yang pertama yang dibeli Jihan adalah 2. Terus yang kedua 3. Berarti jumlahnya ada berapa? 5. 5 apel. 2M tambah 3M sama dengan 5M. Paham nggih? Sekarang saya tanya. Itu kan tadi pemisalan. Kalau saya punya 3 jeruk, terus saya membeli lagi 11 jeruk, ada berapa jeruk kira-kira? 3 jeruk, terus membeli lagi 11 jeruk, berarti ada 14 jeruk, ya kan? Terus apakah kan sama nak nulis nih matematika 3 jeruk ditambah 11 jeruk, kan enggak? Sama simbolkan aja, sama misalkan 3J ditambah 11J sama dengan 14 J. J-nya apa itu? Berarti variabel, sama kayak M-nya itu. M-nya tadi apa itu? Apel, nggih. Lanjut ya. Terus permasalahan yang kedua.
Rama membeli 4 apel, lalu membeli lagi 7 jeruk. Berapa jumlah buah yang dibeli Rama? Nah di situ, sampean bisa menjumlahkan enggak? Kan ada 4 apel sama 7 jeruk. Misalkan apelnya tak simbolkan dengan M, jeruknya saya simbolkan dengan K. Berarti yang dibeli Rama gimana? 4M ditambah 7K. Apakah bisa dijumlahkan? Sampean kalau ditanya berapa jumlah buah yang dibeli Rama? Itu 11. Loh kok 11? Kan ada apel sama ada jeruk. Bisa digabung kah? Nggak bisa kan? Sama jawabnya gimana? Jawabnya kan tetap 4 apel dan 7 jeruk. Nggih? Bisa nggih? Jadi kalau bentuknya sama, variabelnya sama, itu bisa dijumlahkan. Kalau tidak sama tidak bisa dijumlahkan. Ngoten ta? Itu apel sama apel bisa dijadikan satu. Apel sama jeruk tidak bisa dijadikan satu. Nah, dari permasalahan itu apa yang kalian pikirkan dengan dua masalah tersebut? Jika buahnya sama, maka kita bisa menjumlahkan. Tapi kalau jumlah buahnya berbeda, tidak bisa dijumlahkan. Ngonten kan? Nggih? Nggih. Nah, jika buah tersebut adalah perumpamaan dari variabel, ini kesimpulannya kan? Dengan demikian, kita bisa ambil kesimpulan apa? Bentuk aljabar bisa dijumlahkan jika variabelnya sama. Jadi kalau sama, kita bisa menjumlahkan. Kalau berbeda, kita tidak bisa menjumlahkan. Apanya yang harus sama? Variabelnya. Nggih? Lanjut ya. Contoh 5x ditambah 7x sama dengan ya itu. Sama enggak variabelnya? Sama kan? Sama-sama x-nya. Berarti 5x tambah 7x sama dengan 5 tambah 7 12x. Benar. 12k ditambah 5k. Sama enggak variabelnya? Sama ya. Apa variabelnya? K. Berarti bisa dijumlahkan. 12 ditambah 5 sama dengan 17K. Wah, itu keliru tuh ketiknya ya. Seharusnya 17 bukan 19. Enggak apa-apa ya. Oke. 2M ditambah 7K plus 9M. Nah, itu sampean perhatikan, variabelnya sama apa enggak? Ada yang sama, ada yang tidak, Pak. Oke, kalau ada yang sama, ada yang tidak, berarti yang sama kita jadikan satu, kita kelompokkan. Ini kan 2M dan 9M sama toh, kita jadikan satu, 2M plus 9M. 7K-nya kan sendiri, biarin, plus 7K. 2 tambah 9, 11M plus 7K. Ya kan? Bisa dijumlahkan lagi enggak ini? Enggak bisa, karena variabelnya berbeda. Contoh yang keempat, 3A plus B plus 4B itu sama dengan, nah sama perhatikan, yang sama yang mana ini? Yang variabelnya sama. B sama 4B, 3-nya sendiri, biarin kita tulis dulu enggak apa-apa. 3A plus, yang sama kita kelompokkan B plus 4B. Gitu? B plus 4B sama dengan 5B. Kenapa kok 5B? Ini ya, B kalau nggak ada angkanya selalu ada angka 1, bukan 0 ya. Jadi setiap variabel kalau tidak ada angkanya berarti ada angka 1. Itu artinya apa? 1B ditambah 4B sama dengan 5B. Jadi hasil akhirnya 3A plus 5B. Nonton ya? Coba ini yang lebih panjang lagi. 4B plus 5A plus 2A plus 7B. Nah, kita kelompokkan yang A dengan A, yang B dengan B. 5A ditambah 2A, 4B ditambah 7B. 5A tambah 2A 7A, 4B ditambah 7B 11B. Nonton nggih? Nah, ini variabelnya yang sama kita jadikan satu, yang berbeda tidak usah kita sendirikan. Berhubung ini ada yang sama dua-duanya, berarti kita bisa operasikan. Kalau variabelnya sama itu kemarin namanya apa toh? Suku sejenis. Nah, sekarang contoh yang terakhir. 2AB plus 5AC plus 8BC plus 7AC plus 3BC plus 6AB itu sama dengan berapa? Nah, itu sama menjadikan satu, yang AB dengan AB, yang AC dengan AC, yang BC dengan BC. 2AB ini gandengannya ndi? 2AB ini gandengannya 7 sing ndi? 2AB AB. Oh, iki lho 6AB. Berarti 2AB ditambah 6
AB. 5AC gandengannya sing di 7AC, berarti 5AC ditambah 7AC. 8BC sama 3BC. Sama jumlahkan 2 tambah 6 8AB. 5 tambah 7 12AB AC. 8 tambah 3 11BC. Bisa nggih? Jadi untuk penjumlahan itu variabelnya harus sama, sukunya harus sejenis. Kalau variabelnya AB ya cari yang AB. Kalau cuma X saja ya cari X saja. A saja ya berarti A saja. Paham nggih? Mudah kan? Mudah, amin. Ada yang mau tanya? Enggak ya, mudah ya? Pastilah 7A, B, C, D. Itu pasti anaknya pinter-pinter pasti bisa. Lanjut ya. Lanjut untuk yang kedua yaitu pengurangan bentuk aljabar. Nah, yang perlu kalian ketahui untuk penjumlahan dan pengurangan itu hampir sama kok intinya. Variabelnya harus sama. Jadi bentuk aljabar itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan asalkan sukunya sejenis atau variabelnya sama. Kita bahas lebih lanjut ya. Yuk, siap nggih? Nah, perhatikan permasalahan berikut sama. Eko mempunyai 9 apel. Karena lapar, Eko memakan 2 apel tersebut. Berapa banyaknya apel Eko sekarang? Kita misalkan tadi apelnya adalah M, banyaknya buah apel Eko berapa? 9M, ya kan? Dimakan 2 berarti dikurangi 2 tinggal 7M. Nggih? Bisa nggih? Mudah kan? Sama kan? Terus contoh yang kedua, Haris mempunyai 5 apel dan 5 jeruk. Karena haus, Haris memakan 3 jeruk. Berapa banyaknya buah Haris sekarang? Nah, kita misalkan apel tersebut adalah M, jeruknya adalah K. Berarti banyak buah Haris yang sekarang gimana? 5M. Apelnya kan tetap utuh, nggak dimakan kan? Terus yang dimakan tadi apa? Jeruknya. Berapa yang dimakan? 3. Berarti 5 dikurangi 3 sama dengan 5M plus 2K. Bisa dijumlahkan enggak itu? Enggak bisa karena variabelnya berbeda. Perhatikan contohnya sama punyanya Eko tadi. Punyanya Eko tadi variabelnya sama. Jadi kita bisa menemukan apelnya ada 9 dimakan 2 berarti tinggal 7. Nah sekarang Haris punya 5 apel 5 jeruk, yang dimakan jeruknya aja. Berarti apelnya utuh kan? Tetap kan? 5 apel 2 jeruk. Yang dioperasikan yang mana? Yang jeruk, karena yang dimakan adalah yang jeruk. Oke, bisa nggih? Nah, kesimpulannya apa? Jika buahnya sama, maka bisa dioperasikan pengurangan. Jika buahnya berbeda, maka tidak bisa dioperasikan pengurangan. Gitu kan? Nah, kayak tadi punyanya Eko, M sama M bisa langsung 9M dikurangi 2M 7M. Nah, kita buat jika buah tersebut adalah perumpamaan dari variabel, dengan demikian kita bisa ambil kesimpulannya apa? Apa yang kita dapat simpulkan? Bentuk aljabar dapat dioperasikan pengurangan jika variabelnya sama. Kesimpulannya sama dengan penjumlahan tadi, ya kan? Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan itu sama konsepnya. Apa? Yaitu variabelnya harus sama atau sukunya sejenis. Kalau berbeda jenis tidak bisa dioperasikan. Nggih? Sama, kalau penjumlahan ya penjumlahan, kalau pengurangan ya pengurangan. Bisa dipahami nggih? Bisa. Yuk kita coba contoh sama-sama ya. Contoh 12X min 7X sama dengan sama, perhatikan variabelnya sama enggak? Sama. Sejenis enggak ini berarti? Sejenis. Kalau sejenis berarti bisa dioperasikan. 12 dikurangi 7 5. Pinter. Sekarang 19K dikurangi 5K sama enggak? Sejenis enggak sukunya? Variabelnya sama-sama K, berarti dia sejenis, bisa dikurangkan. 19 dikurangi 5 14K. Ini keliru neh bapak Eka popo wes, salah neh. Ini yang benar 14K ya. Ini 14K. Ya, sekarang 9M plus 4K min 2M. Yang sama yang mana ini? Yang M kan? 9 sama min 2 kan? K-nya sama enggak? Enggak sama. Berarti
9M dikurangi 2M plus 4K. Loh, keliru nih Bapak ya. Ini ya yang keliru di sini. 9 dikurangi 2 7M plus 4K. Loh, hasilnya sama ndek kene keliru Bapak. Emang nyapo lek gawe. Gak apa-apa ya, keliru. Manusia tidak lepas dari kesalahan. Gak apa-apa. Itu seharusnya 4K ya. 9M min 2M plus 4K sama dengan 7M plus 4K. Contoh yang ketiga, 3A plus 4B min B. Nah, sama perhatikan yang sama yang mana itu? Yang sejenis yang mana? Yang 4B dengan B. Ya udah 3A tetap plus 4B dikurangi 1B sama dengan 3A plus 3B. Ya kan? Kalau enggak ada angkanya berarti ada angka berapa tadi? Angka 1. Contoh yang kelima, ya kan? 6B plus 5A min 2A plus 4B sama dengan jadikan 1 itu 5A plus atau min plus ya dikurangi 2A, ngoten nggih? 6B plus kan ini dikurangi 4B, 5A dikurangi 2A 3A, 6B dikurangi 4B 2B, jadi hasil akhirnya adalah 3A plus 2B. Nah, ini contoh yang agak panjang lagi. 8AB plus 11AC plus 8BC dikurangi 7AC dikurangi 3BC plus 6AB, itu hasilnya berapa? Samain kelompokkan jadi satu, yang variabelnya AB dengan AB. Ini 8 di sini min 6 berarti 8 min 6. 11AC gandengannya apa? Min 7AC, ya sudah 11AC min 7AC. 8BC ini min 3BC, ya udah 8 min 3, hasilnya berapa? 8AB dikurangi 6AB 2AB. Loh Pak, AB nya hilang dong. Ya enggak, saya tadi sama bilang makan 9 apel dimakan 2 apel tinggal berapa? 7 apel. Loh, kamu bilangnya kan 7 apel, orang 7 kan? 7 apel, itu aljabar. 11 dikurangi 7 4AC, ya kan? AC-nya enggak hilang loh, kok AC-nya hilang. 8BC dikurangi 3BC 5BC. Jadi hasil akhirnya 2AB plus 4AC min 5BC. Dengan demikian kalian bisa menyimpulkan apa? Yang pertama, untuk bentuk aljabar dalam pengoperasian penjumlahan dan pengurangan, sukunya harus sejenis atau variabelnya sama. Jadi bisa dioperasikan kalau variabelnya sama atau sukunya sejenis. Yang kedua, apabila sukunya tidak sejenis atau variabelnya berbeda, maka tidak bisa dioperasikan dan ditulis apa adanya. Tadi kalau 3A plus 2B ya 3A plus 2B, nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa dijumlahkan lagi, ya kan? Karena variabelnya berbeda. Bisa ya dipahami? Mudah kan? Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk biar kalian lebih mantul, lebih paham dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, silahkan kalian kerjakan evaluasi pertemuan hari ini. Silahkan klik link di bawah ini atau nanti di share di grup WA ya, http://gg.gg/ms/opaljabar. Opaljabar itu operasi aljabar, ya. Semoga berhasil dan tetap semangat, ya. Seperti itu. Apa ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang tanya, silahkan di komentar atau langsung menghubungi Bapak Ibu guru yang mengajar. 7 ABC ke Bu Laili Nafiah, kelas 7 DE bisa ke saya Pak Makmun ya. Atau tanya siapapun boleh guru matematikanya. Yang penting tetap gurunya di Al-Huda. Insya Allah nanti dikasih pencerahan lebih dalam lagi. Apa yang kalian tanyakan lebih detail pasti dijawab juga dengan detail. Gitu nggih. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Sebelumnya marilah kita berdoa, semoga ilmunya benar-benar barokah. Berdoa mulai, nggih. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, semoga berhasil. Sampai ketemu minggu depan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.